saya Ade Sartika Sitorus. Saya dari Amik Medikom, jurusan Teknik Komputer dengan NIM 22320010. Di sini saya akan membahas tentang komputer sebagai tugas untuk mata kuliah organisasi komputer. Yang pertama, apa sih itu komputer? Komputer adalah sebuah peralatan elektronik yang dapat menerima, menyimpan, dan memproses data secara digital untuk menghasilkan output sesuai dengan instruksi yang diberikan. Evolusi komputer. Generasi pertama dari tahun 1943 sampai tahun 1954. Generasi pertama adalah sebuah mesin besar yang menggunakan tabung hampa udara dan rangkaian elektronik untuk melakukan perhitungan. Contohnya ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Generasi kedua dari tahun 1954 sampai tahun 1959. Komputer transisi ke penggunaan transistor yang lebih kecil, lebih efisien, dan andal. Contohnya adalah IBM 1401 dan IBM 7090. Generasi ketiga tahun 1959 sampai tahun 1971. Komputer menggunakan sirkuit terpadu atau integrated circuits yang memungkinkan lebih banyak komponen elektronik dimasukkan ke dalam chip tunggal. Contohnya adalah komputer mini PDP-H. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Komputer mikro muncul seperti komputer pribadi atau PC. Contohnya Apple II dan IBM PC. Generasi kelima ditandai oleh kemajuan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan pemrosesan, dan koneksi ke jaringan. Contohnya PC modern, laptop, tablet, dan peralatan mobile lainnya. Generasi keenam, fokus utamanya berada pada peningkatan kecepatan dan kecerdasan buatan atau AI. Jenis-jenis alat pemrosesan data. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan atau melekatkan komponen komputer dan sebagai penghubung antar komponen untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga adalah VGA atau Video Graphic Adapter, berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Yang keempat adalah prosesor. Prosesor berfungsi untuk mengatur seluruh sistem yang ada di dalam komputer. Yang kelima adalah memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data dari input, data yang akan, belum, ataupun sudah diproses. Nah, sekarang kita masuk tentang memori internal. Apa sih itu memori internal dan apa fungsinya? Memori internal itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data di dalam perangkat elektronik seperti komputer, yang terintegrasi langsung ke dalam motherboard atau terpasang sebagai drive penyimpanan seperti SSD ataupun HDD. Ini adalah tempat di mana sistem operasi, program aplikasi, dan data pengguna disimpan. Contohnya adalah SSD NVMe, SSD SATA, HDD SATA, dan RAM. Sekarang kita masuk ke fungsi motherboard serta komponen-komponen yang melekat di dalamnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fungsi motherboard adalah sebagai tempat untuk meletakkan atau melekatkan komponen komputer dan sebagai penghubung antar komponen untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Komponen-komponen apa aja sih yang ada di dalam motherboard? Yang pertama ada soket prosesor. Soket prosesor ini berfungsi sebagai interface atau titik komunikasi untuk melekatkan atau meletakkan si prosesor. Yang kedua ada slot memori atau RAM. Berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan memori atau RAM pada motherboard. Nah, si slot memori ini ada dua macam. Yang pertama ada SIMM atau Single Inline Memory Module. Dia itu pembacaan datanya itu satu sisi. Yang kedua ada DIMM atau Double Inline Memory Module dengan pembacaan data dua sisi. Yang ketiga adalah IDE atau Port FDD atau Floppy Disk, merupakan jalur komunikasi antara motherboard dengan memori eksternal disket. Yang keempat adalah IDE atau Port HDD untuk hard disk, jalur komunikasi antara motherboard dengan hard disk. Yang kelima adalah USB port atau Universal Serial Bus,
merupakan jalur komunikasi untuk berbagai jenis partisi komputer yang terhubung secara universal. Yang keenam ada slot ekspansi, jalur komunikasi bagi perangkat tambahan, misalnya itu VGA onboard, ada VGA card, bisa juga untuk joystick atau HDMI. Yang ketujuh ada kartu ekspansi. Kartu ekspansi ini untuk menggantikan perangkat keras onboard yang rusak dalam bentuk kartu. Yang kedelapan ada chipset untuk mengatur lalu lintas data. Yang kesembilan ada cache memory, dan yang kesepuluh ada BIOS atau Basic Input Output System. Nah, sekarang saya akan membahas jenis-jenis bus pada PC modern. Yang pertama itu ada namanya bus prosesor, merupakan jalur komunikasi antara CPU dan bus input output atau antara CPU dan cache memory eksternal. Yang kedua adalah bus input output. Bus input output ini berfungsi untuk memungkinkan CPU berkomunikasi dengan piranti di luar unit sistem seperti printer ataupun scanner. Yang ketiga ada bus memori. Bus memori ini digunakan untuk mentransmisikan data antara CPU dan memori sama dengan lebar bus prosesor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.